Iya, jadi kebetulan karena saya sedang ada proyek bukan ada proyek, sedang ada kerjaan di kedutaan, bantuin Emi buat ngerjain suatu proyek. Jadi kebetulan juga kepo juga nih tentang applied sciences di Belanda gimana ya, Mi ya. Ya, Secara kan dirimu boleh. pernah kuliah S1 di Belanda kan, di The Hague Applied Sciences ya. Ya, The Hague University of Applied Iya, Sciences. benar. Sebenarnya applied sciences di Belanda tuh beda gak sih secara kurikulum atau secara kuliahnya dibanding research university di Belanda? Ya, pastinya secara generalnya pasti beda ya, dari kata riset dan kalau Indonesianya ilmu terapan. Nah, kalau applied science itu pastinya dia lebih fokus ke practical oriented gitu. Jadi memang ditujukan untuk skill-skills yang kita persiapkan bagi nanti mungkin di sini ada yang calon-calon mahasiswa yang pengen mengambil ilmu terapan ya. Untuk mempersiapkan karir skill untuk karir profesional gitu. Jadi memang kayak contohnya dulu kebetulan aku ambil di bidang European Studies, memang cukup broad ya yang dipelajari, tapi di dalam itu nanti ambil spesialisasi itu ada bidang-bidang yang memang lebih banyak tuh, kayak misalnya kita lebih kayak ngerjain project bareng gitu, project yang real ya dari perusahaan, entah itu banyak kayak kerja kelompok gitu ya, kayak presentasi dan segala macam. Jadi lebih banyak yang memang persiapan untuk karir profesional kayak gitu sih. Jadi lebih titik beratnya ke ini ya, apa namanya, dibanding research dia lebih ke praktek banget ya. Tapi gimana nih? Iya, lupa tadi mau nambahin aja. Jadi kalau misalnya di applied science tuh memang yang jadi salah satu apa ya, unggulan juga itu ada program magang gitu. Jadi biasanya kan banyak nih mungkin yang teman-teman pengen, bisa nggak sih kita internship selama masa studi. Sebenarnya sih nggak dilarang-larang juga ya kalau di research university, tapi kalau di applied science tuh kita memang program wajib sih gitu. Jadi kita selain dapat credits, tapi kita juga biasanya bikin report buat entah itu untuk perusahaannya atau kita mungkin propose sendiri sih mau bikin suatu riset di perusahaan tersebut gitu. Kalau dirimu selama pas kuliah ngambil di European Studies itu ngambil magangnya di mana nih? Oke. Jadi mungkin sedikit background juga, di European Studies itu kan sebenarnya memang broad ya, tadi udah sempat dijelaskan. Jadi kita entah itu belajar ekonomi, terus ada politik juga, terus bidang-bidang yang private dan public itu semuanya mencakup di European Studies. Nah, kalau untuk apa namanya magang, karena aku dulu kebetulan ambil spesialisasi di bidang, maksudnya di private specialization, itu private sektornya. Jadi aku dulu lebih fokusnya ke arah memang manajemen, ke arah yang bisnisnya gitu ya, marketing dan segala macam. Nah, jadi ketika aku ambil magang, aku arahnya ke situ dong gitu kan. Nah, pada saat itu sih memang dari pihak kampusnya sendiri memang mereka tidak membantu ya. Jadi kita di sana juga belajar untuk sebagai mahasiswa tuh untuk mandiri ya. Semuanya tuh harus mandiri gitu. Jadi kita harus, walaupun program magang wajib, jadi kita tetap harus cari sendiri semuanya gitu. Jadi nggak dibantu salurkan ke perusahaan ya? Lebih kepada mereka kasih info sih biasanya. Kan biasa tuh setiap kampus punya career center ya. Nah itu biasanya kita bisa cari info melalui itu, atau biasa lewat international office, atau bisa juga ke profesor kita gitu. Jadi channel-channelnya sebenarnya banyak gitu. Atau bisa juga kita minta dihubungin sama alumni ya. Dulu mereka pernah ambil magang di sini nih gitu. Jadi biasanya memang sebelum kita ke proses tahun, biasanya itu di tahun keempat ya, di tahun terakhir untuk final project. Dan di situ sebelumnya tuh kita ada ini kayak guest lecture gitu. Biasanya alumni datang terus mereka presentasi, mereka pernah magang di sini. Terus nanti biasanya mulai dari situ kita buka network sama mereka kayak gitu. Jadi caranya gitu sih sebetulnya. Tapi kalau misalkan dari cara daftar atau cara registrasi, ada gak sih perbedaannya dari applied sciences atau dari
perbedaannya cara daftar dari universitas yang berbasis riset sama yang berbasis ilmu terapan tuh ada bedanya nggak sih, Mi? Kalau perbedaan sebetulnya secara langkah enggak ya step-stepnya. Cuman memang ada satu perbedaannya itu adalah mayoritas research university itu tidak semua bisa langsung menerima lulusan SMA dari Indonesia. Oke. Itu sih bedanya. Nah, karena perbedaan itulah biasanya mereka ada additional requirement gitu. Contohnya harus ambil foundation year atau 1 tahun kuliah either itu di universitas di Indonesia yang terakreditasi atau University of Applied Science di Belanda gitu. Jadi sebetulnya kuliah di Applied Science itu bisa dijadikan untuk misalnya kita memang udah ada rencana pengennya ke research university sebenarnya. Nah, ketika kita lulus tuh di tahun pertama itu di Belanda itu kita akan dapat yang namanya Propedeuze diploma. Jadi kita dapat diploma tahun pertama. Nah, itu bisa digunakan sebagai requirement untuk mendaftar ke research university gitu. Oke. Berarti nggak ada bedanya berarti ya? Kalau secara general sih semua yang dibutuhin pasti academic documents itu udah pasti. Terus hasil skor kemampuan bahasa Inggris ya. Terus biasanya sih motivation letter. Di luar itu sih tergantung dari programnya, bisa aja dimintakan CV atau portfolio. Mungkin kalau bidang-bidang seperti desain gitu ya, pasti mereka akan minta itu. Tapi yang membedakan juga adalah untuk academic documents tergantung nih kurikulumnya nasional atau kurikulum internasional. Oke. Itu yang kalau internasional berarti jauh lebih mudah dong untuk melakukan penyataan di sana. Oke. Sebetulnya ya bisa dibilang lebih mudahnya tuh karena mereka dikecualikan lagi dari memberikan hasil kemampuan bahasa Inggris gitu. Jadi nggak perlu IELTS sama TOEFL lagi biasanya. Karena kan udah proses belajar mengajar di SMA-nya kan dilakukan secara bahasa Inggris ya. Dan memang sudah either itu kurikulum dari Cambridge atau IB gitu kan. Nah, itu tergantung dari situ. Kalau misalnya memang lulusan itu biasanya universitas di Belanda tidak perlu lagi meminta IELTS atau TOEFL gitu. Sebenarnya orang Indo tertarik gak sih? Maksudnya yang pelajar di Indonesia nih yang pengen studi ke Belanda, seberapa tertarik gak sih mereka buat nge-apply untuk lanjut kuliah either S1 atau S2 ke Applied Sciences? Untuk di Indonesia gitu ya? Untuk pelajar di Indonesia yang abroad ke Belanda. Mungkin kalau dilihat untuk ketertarikan sih udah semakin naik ya. Walaupun orang-orang masih suka nanya apa tuh perbedaannya gitu. Mereka masih belum terlalu aware gitu bahwa sangat common ya kalau di negara Eropa ada 2 jenis utama universitas di sana gitu yang tadi disebutkan. Nah, biasanya mereka tuh taunya dari universitas yang ranking saja gitu. Nah, kalau applied science sih tapi makin kesini orang-orang makin aware juga dan kita juga sebagai perwakilan perguruan tinggi di Belanda kita juga terus ya sosialisasikan bahwa applied science juga menawarkan program yang sama seperti research university, tapi bedanya mungkin programnya yang ditawarkan itu berbeda memang gitu. Jadi kita lebih kepada memastikan dulu nih calon mahasiswanya tuh fokusnya pengennya kemana sih gitu, setelah lulus mau seperti apa kayak gitu. Dan pastinya karir prospeknya juga ya, karena kan nanti ada berhubungan dengan apakah mereka lebih ke arah yang akademis atau pengennya langsung kerja atau gimana gitu. Nah, itu juga saling berhubungan sih gitu dalam memilih. Oke, nih kalau misalkan ngomongin gelar untuk universitas berbasis terapan, itu tuh apakah sama kayak vokasi kah? Yang kalau di sini kan penyetaraan jadi ahli media. Nah, kalau di universitas dengan berbasis terapan, itu tuh gelarnya apa sih? Apakah sama kayak S1 pada umumnya research university atau beda gitu nih? Ya,
Secara gelar sebetulnya kalau di Belanda sendiri itu semua setara ya. Jadi nggak kayak di Indonesia, karena vokasi sama yang riset tuh beda tadi ya, yang udah dijelasin sama Mas Fajar. Jadi kalau di sana tuh ya udah, nanti kalau misalnya lulusannya di bidang-bidang yang sosial gitu udah pasti Bachelor of Arts. Tapi kalau di bidang yang ke arah lebih technical gitu kayak civil engineering gitu, itu bisa jadi Bachelor of Science berarti. Jadi emang pilihannya di dua itu. Tapi ada juga memang program-program tertentu nanti mungkin dia namanya Bachelor in apa gitu, nama programnya langsung kayak gitu sih. Jadi memang tergantung, tapi secara keseluruhan itu nggak ada perbedaan sih secara secara gelarnya dari kedua jenis universitas ya. Nah, terus kalau misalnya mau bingung nih milih research atau applied sciences gitu, selain kelebihannya pada ilmu terapan ini, kelebihannya apa lagi sih kalau misalnya kita mau daftar kuliah dengan berbasis ilmu terapan? Apa perbedaannya sama mungkin kayak keuntungannya kan, kalau misalnya tadi kan keuntungannya ilmu terapan tuh bisa langsung terjun langsung ke lapangan, misalkan untuk mempraktekkan ilmu yang udah pasti dapat di kampus, atau mungkin lebih banyak project yang dikasih sama dosen kan. Ya kelebihannya apa lagi gitu dibanding universitas berbasis riset? Oke, pastinya yang tadi sendiri tuh udah jadi suatu keunggulan ya, karena kan kita dari misalnya katakanlah mahasiswa yang dari research university, kita sendiri yang dari ilmu terapan tuh udah mulai kerja nih, udah mulai, karena itu kan apalagi nanti yang setelah lulus pengen langsung kerja gitu ya. Sekarang kan di mana-mana kalau kita cari kerja itu ini ya, di CV-nya kita harus udah punya pengalaman kerja tuh, itu penting kan. Jadi itu pasti sesuatu yang beneficial juga buat kita gitu. Tapi kalau keuntungan lainnya itu pastinya kita juga bangun relasi ya sama kita buka, karena sudah pernah kerja kita jadi punya network baru gitu ya, tidak hanya di ruang lingkup akademik, tapi juga sudah mulai di ruang lingkup karir lah gitu ya. Jadi network itu kan sebetulnya bukan hanya untuk kerja, sebetulnya bisa macam-macam, mungkin kita punya proyek baru nanti atau segala macam, itu bisa membuka jalur kita juga untuk untuk mengerjakan sesuatu hal yang baru gitu. Mungkin nanti pengen, entah ternyata bukan nggak mau kerja gitu, tapi pengennya bikin bisnis kayak gitu. Itu juga bisa. Selain itu aku rasa kalau yang itu sih udah cukup sesuatu yang membuat ilmu terapan tuh program yang unggulan juga sih kalau di bagian itunya gitu. Kalau yang lainnya sih sebetulnya mirip-mirip ya, bukan berarti kita di ilmu terapan tuh hanya semua yang praktek-praktek, tapi yang ngerjain paper gitu ditinggalkan, nggak juga. Jadi kita tetap ada yang kerja individunya itu ada. Jadi ngerjain entah itu assignment atau bikin essay, terus nanti juga akhir final year-nya itu ngerjain, biasanya namanya disertasi ya kalau di ilmu terapan. Jadi hampir sama kayak tesis, ngerjain sebuah topik juga di riset gitu, dan kita ada hipotesis ya gitu. Tapi ya itu semua hampir sama sih sebetulnya, tetap belajar seperti itu juga gitu. Oh iya sih, nih yang pengen saya tanyakan juga tadi udah kejawab juga, berarti dari tugas pun nggak ada bedanya sama universitas dengan berbasis riset kan. Jadi nggak semuanya dari awal langsung terjun ke lapangan gitu, ternyata masih, karena kan kita juga butuh fondasi ya. Untuk bisa bekerja kan kita harus tahu dulu kayak begini secara teoritisnya ya. Kagak langsung nggak langsung sana tuh kerja gitu, nggak mungkin kan, juga nggak lucu ya langsung. Benar. Tapi kalau misalkan kita mau kerja, penyetarannya gimana sih nih, penyetaraan untuk ijazah di sana? Setelah lulus ya berarti ya. Ya, sebetulnya kalau di sana sih lulus sih kita bisa mau lanjut ke research juga bisa setelah lulus dari ilmu terapan ya.
Nah, tapi yang membedakan memang karena cara pembelajarannya itu kan beda ya, program yang ditawarkan dari dua jenis itu. Jadi memang kalau misalnya kita dari ilmu terapan mau ke research itu nggak bisa langsung biasanya, harus mengikuti yang namanya pre-master. Nah, pre-master ini apa dan kenapa? Apanya itu adalah ini program untuk mempersiapkan kita mengambil program master, core masternya ya, program tujuannya. Jadi biasanya itu durasinya 6 sampai 1 tahun. Tergantung dari programnya itu mereka menawarkan atau tidak. Jadi tidak semua program studi tuh punya pre-master ini sebetulnya gitu. Jadi pertama tergantung itu. Dan kalau kenapanya, karena supaya kita mendapat fondasi dari program masternya gitu. Karena kan kalau misalnya di courses yang kita terima pada saat program S1-nya belum dapat, itu kan kita nggak nyambung nih gitu secara ininya ya. Di S2-nya kita belum nyampe gitu. Makanya fondasi ini penting gitu untuk dipelajari sebelum kita bisa mengikuti program masternya gitu sih. Itu sih kalau penyetaraannya sih sebetulnya ke Indonesia pun bisa digunakan, tapi memang untuk saat-saat ini kan memang banyak ya diploma dari luar itu harus tetap disetarakan ya lewat Kemdikbud. Nah itu memang tetap dianjurkan juga. Jadi nanti biasanya kalau kita udah lulus dari universitas di Belanda, kita tetap harus minta dilegalisasi dulu melalui DUO namanya, itu dari Kementerian Pendidikan, nanti lewat Kementerian Luar Negeri Belanda, dan yang terakhir legalisasi lewat KBRI Den Haag di KBRI Indonesia yang ada di Den Haag. Nah itu nanti setelah pulang nanti tergantung sih kita lanjutannya apakah langsung maksudnya mau kerja atau mau studi lanjutan. Biasanya sih nanti ini kan hubungannya sama admissionnya universitas yang lanjutannya, atau enggak tempat kita bekerja nanti gitu. Mereka requirements-nya apa gitu. Kalau misalnya memang diminta, biasanya yang butuh penyetaraan tuh dari pemerintah sih yang aku tahu gitu. Jadi biasanya harus disetarain dulu lewat Kemdikbud kayak gitu. Oke, berarti nggak ada masalah juga dong mau dari ilmu terapan ingin bekerja di Indonesia ya lewat penyetaraan, dan ya itu tergantung misalnya institusinya, atau mau lanjut kuliah ya tergantung kuliah nanti tujuannya seperti apa, di mana mau lanjut terapan juga atau mau lanjut ke riset, itu balik lagi ke tujuannya si individunya yang udah lulus dari universitas terapan ya. Betul banget. Oke lah, berarti mungkin sudah cukup jelas kali ya tentang ilmu terapan, kuliah ilmu terapan. Ya kalau misalnya mau kepo, bolehlah hubungin studi di Belanda kali ya Mi ya. Gimana nih Mi, kalau misalnya ada yang mau kepo-kepo tentang kuliah di Belanda gimana sih, atau beasiswa apa sih yang ada di Belanda? Nah, coba Mi jelasin. Mi. Pasti. Kalau misalnya ada yang mau tahu lebih lanjut tentang studi di Belanda, bisa ke website kami di www.studyinNL.org. Di situ website ini ya starting point untuk mencari informasi tentang studi di Belanda secara umumnya gitu. Nanti dari situ bisa bukan hanya tentang Dutch education-nya aja, tapi bisa juga lihat gimana sih kehidupan di sana, mungkin biaya hidup yang perlu dikeluarkan gitu selama masa studi, gimana start untuk aplikasi, itu semua ada di situ kayak gitu. Udah lah ya, dibuka itu udah detail banget, dah lu tinggal baca gitu, kagak usah repot-repot datengin websitenya. Deh lamar tuh beasiswa atau lamar tuh kampus di Belanda ya. Deh, thank you, bye.